Bab 037. Kita mau kemana kak? Tanya Nisa pada suaminya karena Mirza mengajaknya keluar tanpa memberitahukannya mau kemana. Mirza hanya tersenyum tidak menjawab istrinya yang sangat penasaran di balik cadarnya. Ikut saja sayang. Jangan banyak tanya, lembut Mirza masih mengemudi mobilnya. Nisa akhirnya hanya diam. Sudah lumayan jauh Nisa merasa duduk di mobil tapi belum ada tanda-tanda suaminya ingin berhenti. Kita mau kemana sih sebenarnya kak? Tanya Nisa sedikit tidak sabaran Mirza tetap tidak menjawabnya. Nisa mendengus kesal pada Mirza yang hanya diam saja dari tadi. Tidak berapa lama Nisa melihat jalan sangat tidak asing yang sudah 9 tahun dia tidak pernah menginjakkan kakinya di sana. Pemandangan Nisa berhenti di sebuah kebun teh yang lumayan luas dan asri. Bola mata Nisa mulai berkaca-kaca. Ayah, bunda, batin Nisa. Mobil Mirza berhenti di sebuah rumah yang lumayan besar yang berada di perkampungan itu. Nisa menjatuhkan air matanya saat melihat rumah yang sudah 9 tahun baru dia kunjungi lagi. Kau bahagia sayang? Tanya Mirza menggenggam pergelangan tangan istrinya. Nisa mengangguk dan langsung memeluk suaminya dengan perasaan yang bercampur bahagia sedih dan rindu pada kedua orang tuanya. Makasih kak, kata Nisa masih memeluk suaminya. Mirza melonggarkan pelukan istrinya. Kau membuat calon bayi kita sesak sayang. Ucap Mirza tersenyum pada istrinya. Nisa baru tersadar ternyata dia sedang menindih kandungnya. Aku terlalu bahagia sampai tidak sadar kak. Kata Nisa, tapi bagaimana kakak bisa tahu rumah ini kak? Tambah Nisa bertanya pada Mirza. Apa sih yang suamimu ini tidak tahu sayang? Apa kau tidak mau turun? Tanya Mirza. Nisa mengangguk, mau dong kak. Nisa dan Mirza turun dari mobil, perlahan Nisa melangkah masuk ke dalam rumah kedua orang tuanya. Assalamualaikum, salam Nisa mengedarkan pandangannya di rumah tersebut. Nisa kembali menjatuhkan air matanya mengingat semua kenangan bersama kedua orang tuanya yang pernah tinggal dan hidup di sana dengan bahagia. Ayah, bunda, Nisa datang mengunjungi rumah lama kita, batin Nisa. Di kantor Reza sedang berada di ruang rapat. Reza hanya diam melihat obat oles yang diberikan oleh Davin tadi semasa di rumah sakit. Hanya asisten Idan saja yang sibuk dan sesekali melihat pada Reza yang hanya diam menatap obat oles. Dasar, tuan muda enak banget dia seperti tidak punya beban. Batin asisten Idan. Beberapa menit berlalu rapat akhirnya sudah selesai. Tuan, aku meminta kenaikan gaji lagi, lihatlah tuan muda hanya duduk dan menatap obat oles itu dan saya sendiri yang sibuk, kata Idan mengumpul berkas-berkas yang tadi dia bawa ke ruang rapat. Reza memutar bola mata malas karena asistennya itu mulai kumat lagi. Kenapa aku dikelilingi oleh orang-orang menyebalkan seperti mereka ini? Batin Reza mengingat Davin dan asisten Idan yang sering membuatnya jengkel. Siapa bos di sini Idan? Tanya Reza berdiri dari duduknya dan melangkah keluar diikuti oleh asisten Idan di belakangnya. Tentu saja tuan muda, jawab Idan tersenyum. Terus kenapa kau sering memerintahkan aku Idan? Tanya Reza lagi. Itu bukan namanya memerintahkan tuan muda, itu meminta tolong namanya tuan. Kan uang tuan sudah sangat banyak apa salahnya jika disedekahkan sama orang susah seperti saya tuan muda. Jawab asisten Idan menaik turunkan alisnya. Kau benar Idan, aku akan mengirimmu untuk jihad di Palestina, jika kau sudah di sana maka aku akan bersedekah padamu, agar kau tidak mati kelaparan di sana, jawab Reza santai masih terus melangkah ke ruangannya dengan satu tangan di sakunya. Astagfirullah, ucap Idan menepuk jidatnya sendiri. Itu sama saja berniat untuk membunuhku tuan muda, ujar Idan sedikit terdengar kesal. Aku tidak berniat membunuhmu Idan, kan orang yang mati syahid itu tidak dihisap. Kau sudah terlalu banyak berbuat zolim padaku Idan, karena setiap hari kau terus menjajahku dengan kalimat kerenmu itu, jawab Reza mendudukkan dirinya semula di kursi kebesarannya saat sudah tiba di ruangannya. Saya tidak berniat menjajah Anda tuan muda,
tapi saya hanya ingin menolong Tuan untuk menghabiskan uang Tuan yang sudah banyaknya pakai komplit itu Tuan, jawab Idan lagi. Banyaklah kau punya komplit Idan, kata Reza membuka berkas yang berada di hadapannya. Bagaimana dengan proyek yang baru aku tanda tangani di Singapura? Tambah Reza bertanya pada asistennya. Ada sedikit masalah Tuan, jawab asisten Idan. Reza menyerjit, masalah apa lagi lah? Tanya Reza melihat asisten Idan. Pemilik yang menangani proyek itu ingin bertemu dengan Anda Tuan, jawab Idan. Kenapa kau mengatakan itu sebuah masalah? Atur saja pertemuanku dengannya, jawab Reza sambil meneliti berkas di hadapannya. Itu dia masalahnya Tuan muda, dia ingin menemui Tuan di Singapura. Ya sudah, kita ke sana saja palingan hanya 1 malam kan kita di sana, jawab Reza santai menyandar di kursinya dan memutar-mutar pelan tubuhnya melihat asisten Idan sambil memegang pulpen di tangannya. Asisten Idan memutari meja tuannya dan mendekati Reza kemudian berbisik di telinganya. Yang jadi masalah besarnya saat ini Tuan, kolega Tuan itu seorang wanita yang pakai buang ngeet dan memiliki dada juga bokong yang membuat orang kelepek-kelepek. Bisik Idan di telinga Reza. Reza langsung mendudukkan dirinya, kau serius? Tanya Reza dengan wajah kagetnya. Ya Tuan muda, jawab asisten Idan kembali mendekatkan wajahnya di telinga Reza. Kemungkinan besar dia ingin mengajak Tuan muda muantap-muantap deh, bisik asisten Idan yang membuat Reza memukul kepalanya. Tak. Sakit Tuan muda, ringis asisten Idan. Gila, ketus Reza pada asistennya yang menurutnya bicara sembarangan. Lain halnya di sebuah perkebunan teh yang lumayan luas dan sangat asri. Nisa sedang berjalan di tengah-tengah kebun teh sambil mengingat semua kenangannya bersama kedua orang tuanya. Apa kau bahagia? Tanya Mirza menggenggam pergelangan tangan Nisa sambil berjalan. Aku sangat bahagia Kak. Tapi ngomong-ngomong apa Kakak membeli kebun teh ini semula? Karena Paman Dimas sudah menjual semua kebun dan juga rumah tanpa sisa, tanya Nisa penasaran pada suaminya. Tidak, singkat Mirza. Aku serius loh Kak, ulang Nisa yang sangat penasaran. Kalau ingin tahu, cium dulu, ujar Mirza sedikit membungkuk menunjuk pipinya menyuruh Nisa untuk menciuminya. Nisa mengembangkan senyumannya kemudian mencium pipi suaminya dengan gemes yang membuat Mirza terbahak. Udah, dijawab dong, ujar Nisa lagi melihat suaminya. Kau tanya saja sama si Zaki, dia yang membelikan ini untukmu, jawab Mirza menahan tawanya. Tuh kan gemes deh. Nisa tertawa dan memukul-mukul bahu Mirza. Mereka berdua tertawa bahagia sambil berjalan-jalan di perkebunan teh peninggalan ayah Nisa. Reza mengemudi mobilnya pulang ke mansion papanya. Tiba di mansion dia melihat Ayuna sedang masak bersama bundanya di dapur. Bunda Reza sudah melarang Ayuna untuk membantunya tapi Ayuna berkeras ingin membantu bunda suaminya. Assalamualaikum, salam Reza melangkah masuk ke dalam dapur menghampiri bundanya seperti biasa mencium dan menyalami bundanya. Ayuna juga menyalami suaminya karena walaupun dia masih sangat kesal pada suaminya tapi karena ada Bunda Reza jadi dia tetap berperilaku seperti biasa. Papa mana Bunda? Tanya Reza karena dia tidak melihat papanya tadi di ruang tengah tempat papanya biasa bersantai. Mungkin lagi di kamar sayang. Jawab Bunda. Apa masih ada yang ingin dimasak Bunda? Tanya Reza lagi. Tidak ada. Apa kau sudah lapar? L6 embut Bunda. Tidak Bunda, aku hanya ingin mengajak Ayuna ke kamar. Pergilah. Ini sudah siap kok. Hanya tinggal tunggu masak saja. Kalau begitu aku bawa Ayuna ya Bunda. Reza mencium pipi bundanya sekilas dan menarik pelan tangan Ayuna naik ke kamarnya. Ada apa sih Mas Reza? Tanya Ayuna saat sudah tiba di kamar. Reza merogoh sakunya dan mengeluarkan obat oles. Ini untukmu. Reza memberikan obat oles pada istrinya. Ayuna menatap obat yang bergelantungan di tangan suaminya. Mau diapakan itu Mas? Dan obat apa tuh? Tanya Ayuna. Ini obat oles untuk. Gantungan Reza bingung ingin menjelaskan seperti apa.
Ayuna sepertinya tahu apa yang ingin dibicara suaminya. Udah deh mas, mendingan Mas Reza pergi mandi, kata Ayuna menolak suaminya untuk masuk ke dalam kamar mandi. Ini gimana? Tanya Reza menunjuk obat oles di tangannya. Mas pakai aja kalau mau, jawab Ayuna menutup pintu kamar mandi. Fuh, ada-ada saja, bikin malu, gumam Ayuna mengangkat ponselnya karena berdering. Halo assalamualaikum Ra, kau di mana Ra? Aku dan Dion mencari keberadaanmu tapi tetap saja kami tidak menemuimu. Kau di mana sih? Tanya Ayuna penasaran pada Zahra. Aku di rumah Abah. Aku boleh enggak meminta bantuan lo? Tanya Zahra. Boleh dong. Apa sih? Tanya Ayuna. Aku ingin memintamu untuk membantuku membuka kafe. Boleh kan? Ujar Zahra di seberang telepon. Boleh kok, jawab Ayuna tersenyum. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, tanpa sadar 10 tahun berlalu dengan cepat. Tampak 3 anak laki-laki dan 2 kembar yang sedang bermain badminton di halaman villa yang sangat luas, lebih tepatnya 2 anak laki-laki saja yang bermain, yang satunya hanya duduk diam dengan wajah tanpa ekspresi dan cenderung dingin. Ilham, mari dong main bareng. Lagi asik nih, panggil temannya yang bernama Kenan. Ilham hanya tersenyum dengan wajah kakunya tanpa berniat untuk mengikuti Alham, saudara kembarannya, dan juga Kenan teman dekatnya untuk ikut bermain badminton. Ilham sayang, Dedi mana nak? Panggil Nisa dari dalam villa melangkah keluar membawa jus di tangannya untuk ketiga anak-anak yang sedang bermain di halaman villa. Dedi berada di belakang Momi sedang menerima panggilan, jawab Ilham pada mominya. Nisa mengangguk lalu tersenyum pada anak tertuanya yang sangat dingin dan kaku padahal usianya baru 10 tahun, pikir Nisa. Apa tuh tante? Tan enam ya, Kenan si tampan usil menghampiri Nisa bersama dengan Alham anak bungsu Nisa. Ya Mai, kayaknya enak deh, timpal Alham. Ya enak dong, mari sini diminum. Panggil Nisa memberikan pada anaknya juga anak temannya jus yang dia buat tadi. Makasih tante cantik, kata Kenan walaupun dia tidak pernah melihat wajah Nisa di balik cadarnya. Sama-sama, kemana papi mami dan adikmu Kenan? Tanya Nisa pada Kenan dan mendudukkan dirinya di kursi yang sama dengan putra dinginnya. Katanya tadi mau ke rumah temannya tante, jadi Kenan mampir ke sini saja masa pulang sekolah, jawab Kenan menyesap jusnya. Ilham Delvan kakak saudara kembar Alham Dalvan. Alham dan Ilham sangat jauh berbeda walaupun mereka saudara kembar. Ilham lahir 5 menit lebih dulu dari Alham, sikap Ilham sangat dingin dan pendiam, beda dengan Alham yang ceria dan suka bercanda sama seperti Kenan. Kenan Diandra putra pertama Reza Anggara bersama Ayuna Yunda, mereka juga masih memiliki seorang putri kecil yang berusia 1 tahun. Kenan memiliki sifat jahil sama seperti papinya, Reza. Apa yang sedang kau lakukan hei? Tanya Mirza memeluk Nisa dari arah belakang. Mirza juga tidak lupa mengecup lembut pipi istrinya di balik cadarnya. Dari mana kak? Tanya Nisa melihat ke belakang pada suaminya. Dari teleponan, singkat Mirza duduk di dekat Nisa. Hayo, teleponan sama siapa? Tanya Nisa penuh selidik pada suaminya. Sebelum. Berikut. 73. Hayo, teleponan sama siapa? Tanya Nisa penuh selidik pada suaminya. Sama mama sayang, mama menyuruh kita untuk ke mansion bersama anak-anak, kata Mirza menggenggam pergelangan tangan istrinya. Kau sepertinya dingin Hani, kenapa tidak menggunakan jaket? Sebentar aku ambilkan jaket dulu, kata Mirza ingin berdiri dari duduknya tapi dicegah oleh Nisa. Jangan lebay deh kak, aku juga merasa panas gini masak mau disuruh pakai jaket sih, kata Nisa. Ah, sikap berlebihannya masih belum berubah, tambah Nisa membatin. Mirza hanya tersenyum menjawab istrinya. Dan mengalihkan pandangannya pada Kenan. Kenan? Apa papimu tahu kau di sini? Tanya Mirza pada Kenan. Tahu paman, jawab Kenan yang sudah kembali bermain badminton bersama dengan Alham.
Mirza hanya manggut-manggut mendengar jawaban Kenan. Ilham, kenapa tidak main bersama? Tanya Mirza pada putranya yang duduk di sebelah Nisa. Malas Dat, singkat Ilham. Hani, kenapa satu putramu ini cenderung aneh? Siapa yang dia ikut dengan sikap dinginnya itu? Bisik Mirza pada istrinya. Mana aku tahu Kak, udah jangan bisik-bisik deh nanti Ilhamnya dengar, jawab Nisa juga mengecilkan suaranya. Ya sudah, ayo kita masuk ke dalam di kamar, siapa tahu masih bisa ada adiknya Ilham dan Alham, bisik Mirza. Ngomong apa sih Kak, jangan ngacoh deh, omel Nisa tapi masih tetap berdiri dari duduknya. Ilham, Momi sama Dedi masuk ke dalam dulu ya, kata Nisa pada putranya. Iya Mai, singkat Ilham. Nisa dan Mirza melangkah masuk ke dalam. Ilham juga berdiri dari duduknya dan melangkah masuk ke dalam villa naik lantai 2 menuju kamarnya. Nisa dan Mirza serta kedua anak kembarnya melangkah masuk ke dalam mansion Ayah Kusuma. Alham berlari masuk, Nyonya Oma. Panggil Alham langsung memeluk Oma Sarah yang duduk bersantai bersama suaminya di ruang tengah. Sarah juga membalas memeluk cucu tengilnya. Kakak mana? Tanya Sarah mengacak-ngacak rambut cucunya. Itu Nyonya Oma, tunjuk Alham pada Ilham yang melangkah masuk bersama Nisa dan juga Mirza. Sarah memang mengajar cucu-cucunya untuk memanggilnya, Nyonya Oma, kata Sarah biar, keren, ada-ada saja Nyonya Mama. Itulah yang berada di pikiran suaminya Kusuma. Ilham menghampiri omanya kemudian menyalam omanya, kenapa cucu oma yang satu ini dingin dan kaku sekali sih, kata Sarah mencium kedua wajah Ilham yang membuat Ilham risih dengan omanya tapi dia juga tidak melarang omanya. Nisa dan juga Mirza menyalami Kusuma dan Sarah. Ma, Mirza titip dulu anak-anak di sini ya. Mirza dengan Nisa mau ke kebun teh, kata Mirza pada mamanya. Mirza dengan Nisa memang sering ke rumah peninggalan orang tua Nisa semenjak mereka membeli rumah dan kebun teh itu. Sarah hanya mengangguk dan kembali mengganggu cucu dinginnya yang hanya diam saja jika tidak diajak bicara. Di mansion Reza sedang bermain dengan putri kecilnya. Reza juga sudah membeli rumah sendiri untuk keluarganya. Kenan, apa kau sudah mandi? Tanya Ayuna pada Kenan yang lagi bermalas-malasan di ruang keluarga sambil bermain game. Belum Mi, jawab Kenan tanpa melihat pada maminya. Sebentar lagi waktu sholat masuk Kenan, pergi mandi sana, tita Ayuna pada putranya. Mami ganggu aja deh Mi, rengek Kenan memeluk maminya dan mencium pipi maminya. Kenan memang sangat mirip seperti Reza yang sangat menyayangi maminya. Bau, pergi bersihkan tubuhmu sayang. Ayuna mencubit gemes pipi putranya yang memeluknya. Papi ikutan dong, nimbrung Reza berbaring di paha istrinya sambil menggendong bayinya yang berusia 1 tahun lebih. Mas Reza kapan kita ke rumah bunda lagi mas? Tanya Ayuna memainkan pipi gembul putrinya. Kapan-kapan saja kau mau ke sana bisa sayang. Jawab Reza santai. Bagaimana kalau besok saja Mas Reza, ujar Ayuna. Reza mengangguk menjawab istrinya. Mirza dan Nisa sedang duduk di kursi halaman peninggalan ayah Nisa. Mirza tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari sakunya dan memakaikannya pada Nisa. Apa ini kak? Tanya Nisa memegang liontin rantai berlian yang berukiran Nisa Mirza. Rantai, santai Mirza memeluk istrinya sambil melihat matahari terbenam. Ini sangat berlebihan loh kak, kata Nisa membalas memeluk lengan suaminya. Itu memang kalimatmu jika aku memberikanmu sesuatu. Jawab Mirza. Nisa terkikik mendengar ucapan suaminya. I love Nisa Aisyah. Nisa tersenyum, I love you too Mirza Alvan, jawab Nisa. Mereka berdua menghabiskan sore hari dengan melihat matahari terbenam.